Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Mokhlisha Jara dari NPM 20211130056. Di sini saya akan membahas kasus 62 dari bab 6 di halaman 134 tentang kolusi di balik kasus pilot Manulife. Untuk kasus ini saya menganalisa ada 4 poin. Yang pertama, indikasi kolusi dan suap. Terdapat dugaan indikasi kolusi dan suap yang melibatkan para hakim yang memutus perkara pilot AJMI. Dugaan ini muncul karena adanya hubungan yang tidak sedap antara AJMI dan seorang pengacara, si Lukas, yang terlibat dalam kasus pilot PT AJMI. Dan sebelumnya terlibat juga nih dalam kasus pilot perusahaan lainnya, si Lukasnya. Anak salah satu hakim yang menangani kasus Manulife ini juga bekerja di kantor pengacara tersebut yang menimbulkan pertanyaan tentang keterkaitan mereka. Poin yang kedua, tentang pemeriksaan terhadap hakim. 3 hakim yang memutus perkara pilot PT AJMI ini diperiksa oleh Polri dan Departemen Hukum dan HAM terkait dugaan menerima suap. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengungkap apakah ada perbuatan tidak wajar dalam proses peradilan yang mempengaruhi putusan kasus tersebut. Poin ketiga, optimisme pihak terkait. PT AJM ini setelah pergantian kurator tampak sangat optimis dengan keputusan dari Mahkamah Agung nantinya. Mereka meyakini bahwa keputusan pemailitan sebelumnya tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada dan berharap putusan Mahkamah Agung ini akan menguntungkan bagi pihak PT AJMI. Yang poin terakhir, di sini pendapat Ketua Dewan Asuransi Indonesia atau DAI juga menduga bahwa PT AJMI akan menjadi pemenang dalam putusan Mahkamah Agung. Namun, hal ini baru bersifat prediksi. Di sini saya akan membahas dari pertanyaan kasusnya. Pertanyaan pertama, dalam kasus PT AJMI tersebut yang telah dinyatakan pilot oleh hakim, apakah sudah sesuai dengan undang-undang kepilitan yang berlaku? Atas dasar apa PT AJMI dapat dinyatakan pilot? Jawabannya, dalam kasus PT AJMI yang dinyatakan pilot oleh hakim, kemungkinan besar putusan tersebut telah usai dengan undang-undang kepilitan yang berlaku di Indonesia. PT AJMI ini mungkin telah menghadapi masalah keuangan serius dan kesulitan membayar utang-utangnya, sehingga pada ketentunya mengajukan permohonan pilot ke pengadilan. Setelah melalui proses persidangan dan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan, majelis hakim kemudian memutuskan untuk menyatakan PT AJMI sebagai pilot berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Lanjut untuk soal yang kedua. Pertanyaannya, upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh PT AJMI atas putusan pengadilan tersebut? PT AJMI memiliki beberapa opsi upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan pilot pengadilan. Poin pertama, banding. PT AJMI dapat mengajukan banding atas putusan pilot tersebut ke pengadilan tinggi. Banding dilakukan jika merasa ada kesalahan atau ketidakadilan dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Poin kedua, kasasi. Jika banding ditolak atau putusan banding tidak memuaskan bagi PT AJMI, PT ini dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi diajukan atas dasar kesalahan hukum dalam keputusan pengadilan tingkat terakhir. Poin ketiga, peninjauan kembali. Setelah putusan kasasi, PT AJMI masih dapat mengajukan peninjauan kembali apabila ada bukti-bukti baru atau fakta-fakta baru yang dapat mengubah putusan keadilan. Poin keempat, upaya penundaan kewajiban membayar utang atau PKPU.
PT AJMI dapat mencoba mengajukan PKPU sebelum proses pilot berlanjut. PKPU ini adalah upaya penundaan kewajiban pembayaran utang agar perusahaan dapat mengatasi masalah keuangan dan mencari kesepakatan dengan para kreditur. Dalam hal PT AJMI diputus pilot oleh pengadilan, siapakah yang untuk melakukan pengurusan atas harta pilot tersebut? Jika PT AJMI telah diputus pilot oleh pengadilan, pengurusan atas harta pilot tersebut akan dilakukan oleh seorang kurator. Kurator adalah seseorang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola harta pilot perusahaan yang dinyatakan pilot. Tugas kurator meliputi mengumpulkan aset perusahaan, mengelola dan membagi-bagi aset tersebut kepada para kreditur, serta melaksanakan proses pilot sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepilotan. Pengurusan harta pilot dilakukan untuk mencoba membayar utang-utang yang ada di seefisien mungkin sesuai dengan urusan prioritas yang diatur dalam Undang-Undang Kepilotan. Terima kasih, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.